Ya, pemirsa, hampir 12 jam warga di kawasan Jabodetabek, Banten, dan sebagian wilayah Jawa Barat mengalami listrik padam. Berbagai kerugian dialami masyarakat terdampak listrik padam ini. Dan berikut kami jabarkan sejumlah data terkait penyebab listrik padam yang kami rangkum dari berbagai sumber. Ini data yang pertama yang kami akan jabarkan adalah soal kronologis listrik padam di mana terjadi pada 4 Agustus 2019 pukul 11.50 waktu Indonesia Barat. Untungnya pemadaman ini terjadi di hari Minggu. Kita tidak bisa membayangkan ketika ini terjadi di hari-hari kerja. Seberapa kerugian ekonomi bisa kemudian terdampak dan juga diakibatkan oleh pemadaman ini, dan juga apa saja kegiatan ekonomi yang bisa berhenti total akibat padamnya listrik jika terjadi di weekdays. Untungnya kita masih terjadi di weekend, meskipun memang kerugian juga terjadi di saat di weekend itu. Wilayah terdampak yakni Jabodetabek, Banten, dan juga sebagian wilayah di Jawa Barat. Penyebab listrik padam yang sesuai rilis dari PLN, yakni yang pertama adalah gas turbin 1-6 di pembangkit listrik Suralaya ini terganggu, di mana turbin 7 dalam kondisi off atau mati. Dan PLTG turbin Cilegon juga terganggu. Lalu transmisi Sutet 500 kV di Ungaran dan Pemalang juga terganggu. Jadi ini merupakan sebuah rentetan kejadian yang ternyata tidak hanya terjadi dalam satu titik. Ini seolah-olah serempak begitu di berbagai atau di sejumlah titik yang kemudian datanya kami paparkan tadi. Apa saja dampak listrik padam yang terjadi kemarin? Yang pertama, perjalanan LRT dan juga 240 KRL terhenti dan juga terganggu, lalu 4 MRT terganggu. Kita melihat di sejumlah berita bagaimana evakuasi warga di jalur MRT bawah tanah. Mereka juga terjebak sekitar 20 menit di dalam MRT. Bisa dibayangkan bagaimana paniknya warga saat itu dan juga kerugian diakibatkan oleh dampak listrik padam ini. Lampu lalu lintas juga padam, sinyal provider terganggu, aktivitas perkantoran, perbankan, SPBU, fasilitas umum juga terganggu. Bahkan di sejumlah untuk layanan perbankan, mobile bankingnya juga terhenti. Dan tol macet akibat mesin tap e-tol padam di sejumlah titik. Luar biasa, ini dampaknya kemudian bisa sangat-sangat mengakibatkan multiplier effect. Lalu kemudian upaya perbaikan oleh PLN yang sudah dan juga sedang dilakukan adalah pengamanan dan scanning, asesmen GSW, ground steel wire, lalu penyalaan pembangkit listrik, Saguling, Cirata, Gandul, dan juga Balaraja, serta pengaturan UP2B, unit pelayanan pengaturan beban. Khusus di wilayah di wilayah Semanggi, Jakarta, tadi malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, akhirnya listrik kembali menyala. Namun di sejumlah titik yang kemudian dilaporkan juga oleh rekan-rekan kami bahwa setelah nyala ternyata tengah malam juga kembali terjadi pemadaman listrik hingga subuh baru nyala kembali. Dan lalu kemudian juga ini permintaan maaf dari PLN, tentunya Executive Vice President Corporate Communication dan CSR PLN, Imade Suprateka mengatakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk pemadaman yang terjadi. Saat ini upaya penormalan terus kami lakukan. Ini tentunya menjadi informasi dan juga berita yang menggegerkan di akhir pekan ini. Dan tentu saja untuk berbincang mengenai masalah ini, kita sudah terhubung dengan Fahmi Radi, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Selamat pagi Pak Fahmi. Selamat pagi Mas Adi. Iya, Pak Fahmi, ini luar biasa dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat, terutama yang ada di DKI Jakarta begitu. Anda menilai sebetulnya hal ini tidak perlu terjadi karena PLN sudah menerapkan digital monitoring system yang canggih. Secanggih apa sih sampai akhirnya kok yang seperti ini bisa tidak terpantau begitu, tidak bisa terantisipasi? Ya, saya kira ini agak mengejutkan juga gitu ya. Bahasan di blackout ini sebelumnya nggak pernah terjadi pada jaringan PLN dalam waktu yang cukup lama, karena tadi dia mempunyai digital monitoring system tadi. Nah, cuman kali ini itu ternyata terjadi juga breakdown dan dalam waktu yang cukup lama, sehingga tadi merugikan semua pihak gitu ya, termasuk juga ojek dan lain sebagainya. Itu saya kira kerugiannya cukup besar sekali gitu ya. Nah, digital monitoring system tadi ini saya kira tidak bekerja dengan baik gitu ya, karena kemudian terjadi misalnya awal mulanya itu kan di transmisi yang ada di Ungaran dan Pemalang gitu ya. Nah,
kalau itu bekerja dengan baik gitu ya, maka kelebihan pasokan listrik yang ada di tempat yang rusak tadi itu bisa ditampung di daerah sekitarnya, tetapi ternyata tidak, dan ini memicu kerusakan pada jaringan yang ada di Jawa Barat, kemudian juga ada di DKI gitu ya. Nah, saya menyebutnya ini sebagai blackout accident yang barangkali uncontrollable gitu ya, by manajemen tadi. Itu yang barangkali terjadi ya. Oke. Tapi menurut amatan Anda, apa sebetulnya yang menyebabkan blackout ini? Karena memang belum ada kejelasan yang secara detail menjelaskan kenapa sampai mati. Jadi gini, jaringan listrik yang ada di Jawa Bali ini kan sambung menyambung tadi gitu ya. Sehingga kalau kemudian terjadi gangguan di Jawa Tengah, kalau tidak segera diatasi, maka ini akan memicu dari kerusakan turbin yang ada di Jawa Barat, DKI, dan bahkan Jawa Timur dan Bali. Karena tadi kelebihan pasokan tadi sehingga memicu tadi. Nah, itulah yang kemudian terjadi dalam waktu yang cukup lama ya. Nah, kenapa waktu cukup lama? Karena sebagian besar turbin PLT tadi itu menggunakan pembangkit listrik tenaga uap gitu ya. Nah, baik. Uap untuk menghasilkan listrik kembali itu butuh waktu gitu ya, sekitar 6 sampai 8 jam. Itu yang terjadi gitu ya. Nah, saya maka barangkali perlu diantisipasi gitu ya. Di monitoring system tadi apakah bekerja dengan baik? Kalau itu bekerja dengan baik, maka sesungguhnya ada automation protection itu ya. Yang itu secara otomatis dan berlapis seperti ya. Baik. Itu untuk mencegah tadi. Tapi ternyata terjadi berarti ada something wrong kan dengan automatic protection tadi di situ. Baik. Baik. Pak Fahmi, menurut Anda berapa estimasi kerugian yang kemudian diakibatkan oleh kejadian kemarin ini? Saya kira besar sekali gitu ya. Saya belum bisa menghitung. Tadi meskipun ini terjadi di weekend gitu ya, tapi kita tahu terutama konsumen industri tadi itu di hari Minggu kan juga bekerja gitu. Betul. Nah, kemudian juga saya kira tadi sudah disebutkan tadi gitu ya, terutama para pengusaha UMKM yang tidak punya genset, maka produksinya berhenti total di situ. Kemudian saya kira juga kegiatan ekonomi yang lainnya itu pastinya dirugikan. Nah, ini membuktikan bahwa listrik itu merupakan nyawa gitu ya, bagi perekonomian maupun bagi industri, hingga saya kira PLN tidak boleh main-main gitu ya. Nah, sampai itu terjadi lagi di situ. Baik, baik. Ini memperburuk kinerja PLN, memperburuk catatan merah untuk PLN. Saya kira iya gitu ya. Tapi kalau perlu diingat, data menunjukkan sesungguhnya kinerja PLN di bidang pemadaman itu sudah cukup meningkat dengan baik gitu ya. Jadi tahun 2018 ini sudah hampir mencapai 0,09% pemadaman tadi. Nah, kalau tiba-tiba kemudian terjadi pemadaman dalam waktu yang lama ini tadi, maka saya pikir itu lebih pada accident ya, itu tidak bisa dihindari. Nah, kemudian masalah lain juga selain masalah teknis, saya melihat ini barangkali juga manajemen PLN yang sejak direktur utamanya itu mengundurkan diri, kemudian kan sampai sekarang ini yang terjadi adalah arisan PLT direktur PLN. Nah, ini saya kira nggak sehat gitu ya, karena dalam waktu yang singkat sudah ada 3 PLT. Nah, bagaimana mau memutuskan hal yang strategis gitu ya. Jadi saya berharap bahwa momentum ini dijadikan oleh Menteri BUMN untuk segera menetapkan direktur utama PLN definitif gitu. Pak Fahmi, apa hubungannya? Atau sistem juga sudah terjadi, sistem juga sudah ada begitu ketika terjadi rollingan PLT-PLT ini, apa hubungannya dengan kemudian kejadian-kejadian seperti yang kemarin terjadi ini, Pak? Nah, barangkali tadi gitu ya, dalam proses monitoring tadi itu kan juga perlu ada satu komando dari manajemen tadi gitu ya. Itu satu. Nah, yang paling penting juga dalam mengatasi masalah ini tadi gitu ya, supaya ada satu komando dan kehadiran seorang dirut, saya kira itu sangat dibutuhkan agar apa?
agar kejadian ini tidak terulang kembali karena Baik. kerugiannya akan jauh lebih besar tadi gitu ya. Jadi Baik. bagaimanapun juga meskipun tidak ada hubungan secara langsung gitu ya, tapi saya kira penetapan PLT direktur secara arisan tadi ini saya kira tidak sehat bagi manajemen dari PLN BUMN yang begitu besar dan sangat strategis tadi. Baik. Itu seperti itu. Sangat vital gitu ya, kita merasakannya dampaknya tadi malam. Betul. Begitu. Dan kerugian kalau ini bisa ratusan triliun rupiah itu Pak. Baik. Pak Sehingga Fahmi. kalau hari ini Pak Jokowi itu akan ke PLN, saya kira itu suatu langkah yang bagus gitu ya. Meskipun ini masih belum memadai gitu ya. Kalau kita bandingkan di Taiwan misalnya, maka Baik. pada saat terjadi blackout tadi, presidennya itu langsung minta maaf, kemudian menterinya mundurkan diri dan direksi semua diganti di situ. Perlukah melakukan itu di Indonesia? Saya kira perlu ya gitu ya, agar apa? Itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pada konsumen gitu ya. Ini kan apa yang dirugikan kan konsumen, baik konsumen rumah tangga maupun konsumen industri. Kalau Baik. itu akan menjadi tradisi yang baik, maka sesungguhnya ini akan menjadi kontrol gitu ya bagi Baik. manajemen dalam mengelola BUMN yang begitu besar Baik. dan strategis tadi. Baik. Bukan hanya soal ekonomi begitu ya Pak Fahmi. Kalau saya juga kepikiran kemarin bagaimana jika terjadi isu keamanan, ini isu kemudian soal teritori wilayah Indonesia ini juga kan masalah listrik kan ini kan juga sangat-sangat vital begitu kan Pak ya? Iya, saya kira betul sekali gitu ya. Ya, yang terjadi sekarang kan masih terbatas pada area Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI gitu ya. Kalau misalnya gitu ya, itu terjadi menyeluruh seluruh Indonesia, gelap gulita, apakah itu tidak membahayakan Baik. keamanan di Indonesia? Baik. Gitu. Pak Fahmi, jika nanti ada ratas atau rapat-rapat evaluasi terkait ini misalnya di kabinet, apa catatan-catatan dari Anda, apa rekomendasi dari Anda untuk kemudian bisa menjadi pertimbangan berdasarkan kejadian kemarin dan juga tadi malam? Nah, saya kira itu ya, bagi direksi tadi itu tadi perlu ada semacam reward and punishment. Kalau ini terjadi, maka tidak ampun lagi mestinya manajemen tadi bertanggung jawab gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah hak-hak konsumen gitu ya. Ini kaitannya dengan masalah perlindungan konsumen. Di sini konsumen tidak bisa menuntut kemudian ganti rugi atas kerugian diderita akibat mati lampu gitu ya. Kalau di negara lain misalnya terjadi mati lampu, pas saat itu dia kemudian dibuat jatuh sakit gitu ya. Ya. Tidak sempat dibawa ke rumah sakit misalnya, dia bisa menuntut Ya. pada perusahaan tadi dan menang dia dapat ganti rugi dalam jumlah yang besar. Tapi kalau di negara kita kan undang-undangnya belum sampai ke situ. Nah, oleh karena itu dia dalam ratas atau bahkan dalam pemerintahan Jokowi yang kedua ini, maka perlu menginisiasi tadi adanya undang-undang perlindungan konsumen yang lebih berpihak gitu ya pada konsumen tadi, sehingga begitu dirugikan dia bisa melakukan stu gitu ya, dan haknya akan dipenuhi gitu ya. Bahkan saya pernah membaca berita atau membaca artikel ketika satu malam terjadi pemadaman listrik di sebuah negara, maka katanya 1 bulan akan digratiskan. Ini mungkin tidak diterapkan di Indonesia, Pak. Nah, saya kira itu salah satu bentuk kompensasi atas kerugian konsumen itu ya. Nah, cuman untuk menerapkan tadi itu kan harus ada dasar hukumnya. Nah, saya melihat bahwa undang-undang perlindungan konsumen tadi itu belum memberikan hak-hak konsumen seperti itu gitu ya. Atau juga misalnya sebelumnya kan baru saja kejadian tumpahnya minyak di pantai tadi yang menyebabkan kerugian para petambak, kerugian para nelayan. Apakah mereka diganti? Tidak. Di situ hanya dapat santunan berupa belas kasihan. Karena apa? Karena undang-undangnya nggak ada. Maka itu tadi saya kira perlu gitu ya untuk melakukan inisiatif membuat undang-undang perlindungan konsumen tadi, Pak. Baik. Pak Fahmi, terakhir ini secara tanggung jawab, secara koordinasi begitu ketika kita melakukan evaluasi, ini lebih kepada Kementerian SDMK atau Kementerian BUMN atau memang ini masalah PLN sendiri?
Nah, saya kira kalau kita melihat gitu ya, PLN itu kan manajemennya di bawah BUMN gitu ya. Jadi manajemennya itu adalah di bawah BUMN, artinya yang menentukan diganti atau tidak itu kan Kementerian BUMN. Nah, Baik. sedangkan masalah teknisnya itu kan kaitannya adalah dengan Kementerian SDM dan di situ ada Dirjen Pelistrikan tadi. Nah, Ya. saya juga berharap gitu ya, kedua kementerian tadi secara teknis maka Kementerian SDM dia harus melakukan berbagai upaya melakukan investigasi supaya apa-apa tidak terjadi lagi. Nah, sedangkan saya menghimbau pada Kementerian BUMN untuk segera tadi menetapkan direktur utama definitif gitu ya. Agar apa? Agar dalam pengambilan corporate action, operational action, atau lebih-lebih dalam menangani ini kan juga cukup waktu juga gitu ya. Sehingga dapat menangani masalah breakout itu dalam waktu yang cepat. Nah, Baik. kemudian yang paling penting adalah tidak terulang lagi di situ. Baik, intinya kepemimpinan yang solid dan juga definitif itu bisa setidaknya meredam krisis yang bisa saja kapan saja terjadi, begitu ya Pak Fahmi. Terima kasih telah bergabung. Betul sekali di situ. Ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.